Selamat hari Minggu. Apa kabarnya kalian semuanya? Bu Erna berharap kalian semuanya dalam kondisi sehat. Ya, anak-anak, apapun keadaan kita saat ini, baik atau tidak baik, kita harus selalu bersyukur. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita masuk di dalam ibadah sekolah minggu GKI Bojonegoro. Anak-anak, ibadah pagi hari ini dipimpin oleh Bu Erna dalam pujian dan bersama Pak Julius untuk firman Tuhan. Sudah siap semuanya pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Iya, sekarang Bu Erna mengajak kalian untuk bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan lagu pertama, Mari Kita Bersukaria. Dengan penuh semangat dan bertepuk tangan kita pujikan, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Sekali lagi ya anak-anak. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Puji nama Tuhan anak-anak. Nah, sebelum kita masuk di dalam pujian yang kedua, Bu Erna mau mengajak kalian untuk kita berdoa pembukaan dahulu ya. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Jikalau Tuhan sudah menjagai kami sepanjang minggu yang lalu, Tuhan memberikan kami kesehatan hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami selalu bersyukur untuk semua cinta kasih Tuhan buat kami semua. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, kami mau menyembah Engkau, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami dan berkatilah kami. Dan biarlah ya Tuhan, puji-pujian yang kami haturkan kepada Engkau boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Berkati ya Tuhan, ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Anak-anak, sebelumnya Bu Erna mau tanya, tanggal 17 kemarin, hari Selasa, bangsa Indonesia merayakan hari apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Pinter semuanya. Bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Anak-anak tahu ulang tahun yang keberapa? Pinter semua, jempol semuanya. Ulang tahun yang ke-76. Ini bukti penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada bangsa kita. Nah, kemerdekaan itu juga diperoleh karena pertolongan Tuhan. Bangsa Indonesia sudah dimerdekakan dari penjajahan baik bangsa Jepang maupun bangsa Belanda. Nah, di sini Bu Erna mau tanya, kalian semua pernah mengalami pertolongan dari Tuhan? Tentu semuanya pernah ya. Seperti di saat kita sakit, kita diberikan kesembuhan. Di saat kita sedang celaka, pernah ada yang pernah celaka di jalan? Tetapi
tapi Tuhan menyelamatkan. Itu juga semuanya pertolongan Tuhan. Kalau bahasa Jawanya blai selamat ya. Sebagai ungkapan syukur kita, mari kita pujikan lagu kedua, Allahku besar, kuat dan berkuasa. Ya, mari anak-anak kita pujikan lagu ini dengan menirukan Bu Erna ya. Kita pujikan secara pelan-pelan. Dengan penuh semangat, anak-anak, mari kita pujikan dengan bangkit berdiri dan menirukan Bu Erna ya. Sambil belajar ya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, kita pujikan sekali lagi dan kita nyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa dan dahsyat. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Aku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Anak-anak, sekarang tiba saatnya apa? Ayo. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Siapa yang mau dengar? Ayo duduk yang manis. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Saya ya. Puji nama Tuhan, pasti kita semuanya rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, apa saja yang perlu disiapkan? Ayo. Alkitab. Selain Alkitab apa? Ini apa anak-anak? Telinga kita. Selain telinga, mata kita. Gak boleh telok sana, lihat sana. Kita fokus pada firman Tuhan. Dan yang terlebih penting apa? Yaitu hati kita. Yuk, kita naikkan pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus dalam menghantar kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan dengan sepenuh hati kita bahwa kita mau mengasihi Tuhan segenap hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau
segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami semua sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami semua. Kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, pimpin kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar sebuah tema pertolongannya ajaib. Pertolongan Tuhan itu sungguh ajaib. Anak-anak tahu nggak sih, sekarang ini kita kan lagi pandemi COVID ya. Tapi tahu nggak, kalau COVID ini belum ada obatnya loh ternyata. Yang sekarang ini cuman kita ada yang orang tuanya sudah vaksin ya kan, mungkin kakaknya sudah vaksin, terus bapak juga sudah vaksin. Itu cuman untuk meningkatkan imun tubuh supaya nggak gampang kena sakit, terutama COVID. Nah, tapi yang benar-benar obatnya itu belum ada loh. Ini orang-orang dokter-dokter lagi masih mencari, mereka masih meneliti. Tapi ternyata dulu sekali waktu zaman Alkitab itu juga pernah terjadi loh. Tahu penyakitnya apa dulu? Malah nggak ada obatnya, tapi kalau ada orang yang kena penyakit ini, itu mereka jadi dikucilkan, nggak ada yang mau berteman. Jadi kalau orang kena sakit ini, jauh, dia lagi dihukum Tuhan. Gitu. Mau tahu penyakit apa? Kita lihat cerita yang satu ini. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku."
Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Sudah lihat videonya kan? Nah, sudah dijelaskan di video itu bagaimana seorang hero, ya kan? Seorang pahlawan perang yang memenangkan negaranya. Namanya siapa tadi? Naaman, betul. Yang jawab Naaman, betul. Dari negara Aram. Nah, sang panglima perang, sang pahlawan perang tadi itu ternyata terkena sakit kusta. Yang waktu itu belum ada obatnya, sama seperti COVID sekarang. Tapi bedanya, kan waktu itu tadi kan Bapak ngomong kalau orang itu kena penyakit kusta itu bakal dikucilkan, bakal dianggap kena kutukan dari Tuhan. Itu berlaku di negara Israel. Tapi di negara asal Pak Naaman itu, di negara Aram, itu tidak berlaku. Jadi ya semua menganggap sakit ya sakit, bukan sebuah hukuman dari Tuhan. Makanya Pak Naaman tadi waktu kena sakit, terus akhirnya juga ketemu rajanya kan, nggak apa-apa, ketemu raja ya nggak apa-apa, ketemu sama anak buahnya juga nggak apa-apa, malah mereka berangkat bersama-sama ke rumahnya Nabi Elisa. Nah, cerita ini tuh nyambung dari yang kemarin-kemarin, nabinya tetap Nabi Elisa, diutus Tuhan untuk menyembuhkan Pak Naaman. Tapi tadi ceritanya gimana? Ketemu sama Pak Elisanya? Pak Elisanya mengoles-ngoleskan obat? Enggak kan? Ternyata Pak Naaman itu disuruh untuk mandi. Ya paling enggak kum-kum ya. Jadi disuruh sama Pak Elisa. Bahkan Pak Elisa pun enggak mau ketemu sama Pak Naamannya langsung. Bukan enggak mau, tapi diuji. Percaya nggak Pak Naaman ini sama kuasa Tuhan? Ternyata nurut. Waktu sampai tadi kan rombongan dari negara Aram, Pak Naamannya banyak. Terus ternyata sampai di tempatnya Pak Elisa, cuman ketemu sama pesuruhnya tadi ya. Seorang pria tadi yang disuruh Pak Elisa untuk menemui Pak Naaman. Pesuruhnya itu tadi, bujangnya, itu ngomong sama Pak Naaman, Pak, saya disuruh Pak Elisa untuk ngomong kalau Bapak itu disuruh untuk mandi atau mencelupkan dirinya ke sungai Yordan sebanyak 7 kali. Loh, ini berapa ini? Oh, 7 kali ya. Jangan lupa Pak, 7 kali. Dah, gitu aja. Silakan, dadah. Itu bujangnya Pak Elisa itu. Terus Pak Naamannya mau sih, tapi waktu berangkat itu ngomel-ngomel. Pak Elisa ini gimana sih? Mbok ya ketemu sebentar, terus mungkin ya di gini-giniin atau dipakein, diolesin salep-salep atau gimana. Enggak, malah saya disuruh mandi di sungai Yordan. Padahal kan masih ada sungai-sungai yang bagus, seperti sungai apalah tadi, nggak apa sungainya. Sungai Yordan itu nggak seberapa bersih, tapi Pak Naamannya meskipun gerutu tetap dilakukan. Jadi Pak Naamannya tetap melakukan perintahnya. Akhirnya sampai di sungai Yordan, terus habis gitu kum-kum 7 kali kum-kum. Jadi
Gini, gerakannya itu mestinya ada senamnya sih, tapi cuman jongkok, berdiri, jongkok, berdiri sampai 7 kali. Seperti Pak Naaman mencelupkan dirinya di Sungai Yordan. Nah, akhirnya setelah 7 kali itu Pak Naaman kulitnya sembuh. Dikatakan di situ di Alkitab seperti bayi lagi, mulus kinclong ya. Itu karena apa? Karena kuasa Tuhan yang menyembuhkan dan juga karena iman Pak Naaman untuk percaya kuasa Tuhan. Jadi kita belajar dari Pak Naaman. Kita tahu bahwa kuasa Tuhan itu sungguh sangat hebat, sungguh sangat ajaib. Tapi Tuhan tetap menyuruh kita untuk percaya dengan usaha kita. Seperti misalnya tadi, kalau misalnya Pak Naamannya nggak nurut, oh aku nggak mau di Sungai Yordan lah, wong kotor kok. Aku tak di sungai sebelahnya itu aja lebih bersih, airnya lebih jernih. Bisa sembuh nggak? Ya nggak bisa, karena perintah Tuhan ke Sungai Yordan. Ya, anak-anak, hari ini kita belajar tentang juga ketaatan untuk kita bisa merasakan keajaiban dari kuasa Tuhan. Jadi kalau misalnya kita juga nurut sama orang tua, pasti juga akan mendatangkan kebaikan dan akan mendatangkan berkat dari Tuhan. Karena orang tua adalah wakil dari Tuhan. Ada toh di pelajaran sekolah ya? Ya, minggu ini kita belajar bagaimana besarnya kuasa Tuhan dan kita harus percaya dengan iman kita melakukan perintah Tuhan. Demikian cerita minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Yeremia 33 ayat 6a. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka. Dihafalkan ya. Ya, anak-anak semuanya sudah diberkati Tuhan ya. Ceritanya mengerti semuanya kan? Iya, Tuhan sudah menolong setiap umatnya. Makanya kita sebagai umatnya harus mengucap syukur, harus berterima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan yang ajaib buat kita semua. Sebagai ungkapan syukur dan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, mari kita memberikan persembahan. Ya, persembahan bisa dimasukkan di celengan kalian masing-masing ya, atau bisa ditransfer di rekening GKI Bojonegoro. Untuk mengiringi persembahan kali ini, Bu Erna mau mengajak kalian kita memuji Tuhan. Terima kasih 1000. Dengan penuh ucapan syukur, kita pujikan terima kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000, oh terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Sekali lagi, dengan lebih semangat. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000, oh terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Anak-anak, mari kita berdoa. Kita mau menyerahkan persembahan kita ke dalam doa persembahan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, jikalau pada saat ini kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan hari lepas hari. Hari ini ya Tuhan, kami boleh memberikan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan kepada orang tua kami. Biarlah Tuhan Engkau yang mensucikan, Tuhan yang memberkati, dan biarlah persembahan ini boleh berguna buat kemuliaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Bapak Julius. Kiranya anak-anak boleh Engkau mampukan untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, bahwa pertolongan Tuhan yang sungguh ajaib tepat datang pada waktunya. Mampukan kami untuk selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap permasalahan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami beserta orang tua. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka dengan segala kesehatannya. Tuhan cukupkan segala apa yang menjadi kebutuhannya. Tuhan yang akan selalu memberikan tepat pada waktunya. Berkati pula ya Tuhan untuk studi anak-anak kami yang saat ini sedang mereka jalani dengan banyak hal yang baru di dalam pelajaran mereka. Kiranya Tuhan tetap memberikan semangat serta sukacita serta kepandaian dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Berkati pula orang tua yang mendampingi, berikan kesabaran ya Tuhan, sekalipun mungkin orang tua dengan susah payah untuk menjawab setiap soal-soal yang ada. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memulihkan sendiri bangsa kami. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan atas bangsa kami. Kami yakin percaya ini adalah yang terbaik yang Tuhan berikan buat bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Jikalau selama ibadah kami kurang berkenan, kiranya Tuhan mengampuni. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Berkati ya Tuhan aktivitas kami setelah ibadah ini, dan biarlah semuanya yang kami lakukan biarlah menyenangkan hati Engkau. Kami alaskan seluruh doa kami hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke anak-anak, kita sekarang sudah di penghujung ibadah hari ini. Tetapi kalian jangan sedih ya, besok minggu kita berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Guru yang lainnya. Tetap semangat, tetap bersuka cita, tetap jaga kesehatan, patuhi 5M, dan bersama Tuhan Yesus kita bisa tetap mengandalkan Tuhan. Lagu penutup hari ini kita akan angkat pujian bersama Yesus, lakukan perkara besar. Dengan penuh semangat, mari kita pujikan lagu penutup kita dengan bangkit berdua.